Dari sejak Erwan juga masih digendong-gendong ke Stadion Siliwangi, ya, Mmm. itu saya sudah mencintai Persib. Tapi saya kalau Persib menang, pemain itu saya bagi uang dari dulu. Oh, nyawer? Nyawer, dulu kalau sekarang udah viral. Diturunin pakai troli Mmm. di depan hotel, bayangkan uang tuh vulgar aja. Gila uang 5,5 miliar. Saya tidak banyak cerita, saya tanya, "Ini Pak Supardi beli apa?" "Beli sepatu," katanya, "Pak." "Udah dibayar belum?" Saya nggak banyak cerita, saya bayarin. Tiba-tiba Bojan datang masuk ruangan ganti, dia nendang Aquanya aneh, sampai berantakan ke mana-mana. Saya pikir, aduh kaki si Bojan gimana ini, saya bilang. Saya kembali ke ruangan ganti, ya. Di situ saya terus terang aja semua tahu, saya coba memohon kepada Allah, sembahyang di situ, saya mohon, "Ya Allah, selamatkan Persib, selamatkan Persib." Hati saya untuk menggembirakan orang Jawa Barat. Luis Mia dan tiba-tiba berpamitan. Apa yang sebetulnya terjadi, Pak Umu? Liputan Sport masih nggak tapping di SCTV Tower. Kita lagi away day ke kota Bandung karena Persib Bandung baru memastikan bintang keempat, gelar juara keempat setelah kemarin Persebaya ini ditahan oleh Persik Kediri. Nah, ngomong-ngomong soal bintang dari Persib ini, 3 dari 4 bintang tersebut didapatkan ataupun ada seseorang yang sangat berjasa dan juga terlibat di dalamnya. Bobotoh udah banyak banget di kolom komentar yang nanyain kapan tokoh ini diundang. Jadi saya langsung aja, Umu kenal Persib Dari tuh pertama. sejak Erwan juga masih digendong-gendong, ya, 4, 5 tahun dibawa-bawa ke Stadion Siliwangi, ya. Mmm. Itu saya sudah mencintai Persib dari dulu. Itu yang tidak bisa dilupakan sama saya. Ke Jakarta pun juga saya selalu berangkat, ya. Saya cuma jadi supporter. Mmm. Tapi kalau di Jakarta, saya pun juga sama-sama pemain, ya. Saya ngambil kamar yang besar dan di situ juga membawa rombongan, gitu kan. Nah, boleh tanya yang mantan-mantan, ada Ajat, ada Adeng, ada, Suka udah meninggal, ada Iwan, semua ya mantan-mantan yang dulu jadi juara. Mmm. Boleh tanya mereka. Saya dari dulu, saya ini maaf saya cerita, tidak pernah saya, taruhan gitu ya, apapun. Tapi saya kalau Persib menang, pemain itu saya bagi uang dari dulu. Oh, nyawer? Nyawer, Nyawer, Pak Umu? betul. Nah, kalau masih ada Pak, Solihin GP itu ya Mmm. saksi ya, Pak Solihin GP itu sangat dekat dengan kita gitu, di hotel. Nah, ditanya legend-legend yang, dulu ya bagaimana kedekatan dengan saya. Ajat, Adeng, ya Robi, betul, dengan saya tuh sangat dekat. Nah, itu dari situ. Dan pun juga di 2000 tahun 2000 dengan 2008 kan. Mmm. 2008 tuh saya dipaksa dari Pak Wali Kota itu, Pak Dada Rosada, Mmm. untuk jadi manajer. Ah, saya nggak sanggup, mungkin mereka kenapa memilih saya, mungkin ya, apa, kepedulian saya dengan Persib seperti itu. Nah, akhirnya saya jadi wakil, ya di 2008. Ini cerita-cerita nyata. Mmm. Jadi itu di tahun 2000 sampai 2008 itu pakai uang APBD, ya. APBD yang dipakai, uang pemerintah. Boleh tanya semua yang ada ya, para pengurus yang ada itu masih pada hidup ya. Jadi sebelum uang keluar dari, pemerintah, APBD belum keluar, itu uang saya dulu yang dipakai. Oh, nalangin? Oh. Ditalangin. Uang dari, eee eee, dari pemerintah baru keluar, dari Pemkot, baru dibayar ke saya. Mmm. Saya tidak pernah pakai ada bunga-bunga haram untuk saya, boleh tanya semua. Aslinya, kalau dari Persib, "Pak, kekurangan uang nih pinjam sekian," gitu kan, ya bukan uang kecil lah, itu saya kasih. Ya. Tapi, apa Pak, apa yang bikin Pak Umu sebegitunya dengan Persib Bandung? Bahkan tadi sampai nalangin, sampai mau untuk akhirnya dari supporter terlibat di manajemen, apa yang membuat Pak Umu melakukan hal itu? Saya mengharapkan supaya Persib itu bisa jadi juara bagaimana caranya, tapi dari dulu susah jadi untuk jadi juara ya. Mmm. Nggak usah dipanjangkan ceritanya, ya. Itu sampai seperti itu. Jadi saya karena suka aja dengan Persib. Mmm. Nah, setelah 2008 ya, tidak ada APBD sekarang, ditutup. Semua klub tidak boleh pakai uang pemerintah. Mmm. Gelabakan semua. Wali kota gelabakan, sampai saya berapa kali dipanggil,
Pak Dadarosada, Pak Haji Dadarosada, mantan wali kota ya, Hmm. dan dia juga yang pendiri dan beliaulah yang menguatkan Persib. Saya dipaksa untuk jadi manajer Hmm. di 2009. Saya pun juga nggak sanggup, tapi ada salah satu mantan jenderal, Majen Purnawirawan Pak Januari Hasyim, ya, beliau memaksa saya, "Ambil Pak Omo, ambil Pak Omo." Betul, itu kumpul semua pada para enohong, ya para pejabat yang ada di Kota Bandung. Anak saya jadi ketua DPRD Kota Bandung waktu itu, ketua ya, bukan anggota. Wah, akhirnya ini ya pahlawannya Pak Januari Hasyim itu ya, paksa, "Ambil Pak Omo." "Ya uangnya dari mana?" Saya Hmm. bilang, "Uang sekian, ya maaf maaf itu kan uang besar." Akhirnya saya bergeming, ada yang menyanggupi 50%. Hmm. Oh, dari kebutuhan itu ada yang menyanggupi 50%. Iya, salah satu perusahaan. Karena dari pemerintah udah nggak boleh lagi nih, dari Tidak APBD udah ada. nggak boleh lagi. Ya. Akhirnya saya bicara berdua dengan Pak Wali Kota, dengan Pak Dada. Dipanggil saya bicara. "Ya oke lah," saya bilang, "nanti aja lah, apa yang bisa saya jual aja," saya bilang. Benar seperti itu. Hmm. Akhirnya oke, berjalan, tidak ada sepeser pun juga orang yang membantu, sepeser pun juga tidak ada. Wah, saya gelabakan. Wah, udah anak-anak itu Persib boleh tanya pemain-pemainnya masih ingat semua, kumpul di salah satu hotel. Hmm. Di salah satu hotel. Oh, itu keputusan cuma 1, 2 hari lagi. Kalau tidak ada uang, kekurangan ini kekurangan saya. Hmm. Kekurangan uang, maaf saya cerita nyata ini semua tahu. 5,5 miliar waktu itu. Nah, ada staf saya, ada Merdi pun juga bareng-bareng dengan saya. Saya malam-malam telepon seseorang ya, orang baik dengan saya akan minjem uang, karena tadi dia bilang malam-malam dia tidur, makanya saya telepon jam 11 malam. Akhirnya sudah datang dengan 3 orang staf kita. "Ini, boleh tanya dia, saya bawa sertifikat ya, sertifikat, surat apa juga saya akan simpan, silakan nanti kalau saya tidak bisa bayar ini, apa, Jaminan. nilainya lebih besar," Hmm. gitu ya. Nggak diterima, dibilangin, "Bawa aja lah, bagaimana besok aja." Nah, ini benar kenyataan. Besoknya tuh uang, staf saya memberitahukan, uang dari salah satu orang ini udah masuk katanya. Saya kaget, "Bener Hmm. nggak?" Ya udah, saya nunggu di hotel, salah satu hotel. "Tolonglah diambil aja, bawa uang itu." Dikawal lah dengan, ada aparat. Dulu kalau sekarang udah viral. Uang itu kayak rim gitu kan ya, jebret-jebret disimpan di apa, diturunin pakai troli Hmm. di depan hotel. Bayangkan uang tuh pulgar aja. Gila, uang 5,5 miliar. Benar, ini cerita saya. Ini cerita nyata. Kalau orang pasti iya dan pasti tahu sendiri. Akhirnya saya turun, ada apa, tutup meja di hotel, saya ambilin, kan besar, Hmm. bruk bruk bruk, bawa ke atas. Nah itu saya bagikan aja udah, aman. Berjalan, nunggu dari ini nggak ada uang dari siapa yang janji itu. Wah, saya gelabakan lah. Hmm. Sampai di situ ya lumayan lah, jual, apa, kartu anggota gitu ya, Hmm. seperti itu. Artinya mungkin ketika Pak Umuh, diminta oleh banyak orang untuk bisa mengelola Persib ini, mungkin koneksi itu ya dan juga ketokohan Pak Umuh ini juga menjadi salah satu pertimbangan mereka akhirnya meminta Pak Umuh untuk terlibat di Persib Bandung. Betul, itu karena kesepakatan semua, kan Pak Dada ketua, kan tidak sendiri, Hmm. mungkin kan ditanya dulu semua, betul. Tapi kalau kalau Pak Umuh sendiri apa yang waktu itu, akhirnya dari supporter ya, memutuskan untuk, "Saya mau untuk terlibat di manajemen," meskipun tadi tantangannya adalah mencari uang nih? Betul, tantangannya apa? Kalau tidak, kita daftar ke PSSI cuma 3 hari, 4 hari lagi, Hmm. kita akan degradasi. Nah, betul, saya tidak mikir pokoknya apapun juga, pokoknya Persib tetap ada, Persib tetap ada. Apalah saya punya harta saya silakan, Hmm. saya untuk mengembirakan orang Jawa Barat, Hmm. untuk menggembirakan Jawa Barat, benar saya pikiran itu aja saya.
Hmm. Niatan ibadah aja karena saya saking mencintai Persib. Nanti kalau Persibnya tidak ada, semua juga pasti, waduh gimana, pasti juga disalahkan juga pemerintahan gitu kan ya. Hmm. Jadi kecintaan itu yang mendasari Pak Umu waktu itu ya? Betul, betul, karena saya sangat mencintai, apapun juga saya rela saya bilang, Hmm. biarlah, rezeki ya, uang masih bisa dicari gitu aja saya, masih selama saya bisa cari. Benar, saya udah pasrah, itu pasti saya udah siap-siap ditawarin ini, Hmm. ya alhamdulillah ya, kawan saya juga sabar itu tidak, "Ayo mana uang, mana," enggak, tapi sampai waktu itu juga saya selesai lah. Pak Umu ini juga banyak yang Hmm, penasaran. Mungkin tadi Pak Umu cerita banyak soal keuangan Persib di saat itu ya, Pak. iya, Tapi bagaimana dengan tim waktu itu? Mungkin kalau nggak salah waktu itu zamannya, Pak Jaya Hartono ya? Ketika betul. Pak Umu masuk? Betul, semua baik dengan saya. Ya sampai, Jajang masuk Hmm. 2013, 2014 juara ya, itu. Boleh tanya kalau nanya saya, tanya mantan-mantan yang lama siapapun juga, bagaimana kedekatan dengan saya sebagai supporter. Saya sebagai supporter. Hmm. Betul, dari dulu saya itu, bagi-bagi uang. Nah, ketika tadi di hotel itu Pak Umu membawa uang pakai troli sampai ke atas, itu apa yang terjadi di atas? Apakah itu untuk mengontrak pemain atau Kontrak pemain, siapa aja Pak Umu waktu itu? ya banyaklah, ya anak-anak juga lupa lagi ya Mhm, mhm. orang-orang. Tapi itu tujuannya uang itu untuk mengontrak pemain agar membela Persib Betul, betul. di musim depan? Betul, Atep, ya itu, Mmm. ada Haryono, Erlangga Sucipto mungkin ya? Erlangga, ya, Itu Eka mmm, dulu ya, orang-orang lama aja di sana. mmm. Eee, Atep ini menarik, Pak Umu, karena Atep kalau nggak salah pada masa itu, pulang ke Persib Bandung dari Persija Jakarta. Kalau boleh cerita Pak Umu, apa yang dilakukan Pak Umu dan juga manajemen untuk mengembalikan seorang Atep? Saya berusaha untuk mencari pemain ya, semuanya dengan susah dan tidak susah, Mmm. ya, gitu. Tapi seperti Atep mungkin hati, karena saya pendekatan dengan pemain, boleh tanya yang saya ambil. Ada Ridwan dulu kan, Mmm. Ridwan sama Along? bukan, Ridwan sama Supardi, Supardi? ya. Supardi. Ini benar, boleh tanya Supardi yang lama. Dia belum tentu ke kita, belum Mmm. tentu ke ini ya, saya cerita masalah Bobotoh nih, saya sebagai Bobotoh itu. Supardi saja lagi ada di salah satu pertokoan di Surabaya. Ketemu saya tidak banyak cerita, saya tanya, "Ini Pak Supardi beli apa?" "Beli sepatu," katanya, "Pak." "Udah dibayar belum?" Saya nggak banyak cerita, "Saya bayarin." Dengan Ridwan, pergi aja sayanya. Nah dia pasti ingat di situ, begitu cerita-cerita dengan saya, "Aduh saya masih ingat, saya, hutang budi sama Bapak, nih Pak saya siaplah dengan Persib." Boleh tanya. Oh, pendekatan itu ya Pak, Pendekatan seperti itu, yang Pak Umu lakukan? saya nggak tahu bahwa Supardi akan ke saya, enggak, pas ada lama gitu ya, Mmm. telepon-telepon dengan dia ingat dikasih sepatu sama saya, Mmm. itulah. Makanya orang asing ya mulai Barkowi, udah jelas, Sergio ya, Hilton, banyak yang saya masih ini hubungan baik, Mmm. gitu. Karena Mantan-mantan itu, pendekatan itu yang betul. Pak Umu jaga? Nah, siapa yang mantan-mantan tidak dekat dengan saya, Mmm. itulah. Jadi saya menjaga kondusifnya, klub ya, kawan-kawan selalu saya rangkul. Kenapa saya banyak mengalah? Karena kita butuh juga dan Mmm. kita harus persahabatan. Persahabatan ini kan dianggap juga keluarga, anaknya semua keluarganya gitu. Mmm. Mmm. Nah, jadi mereka kan senang hatinya Mmm. gitu kan. Pak Umu, saya mau balik lagi ke 2008 tadi. Ketika itu ya Pak, negosiasi dan juga pencarian pemain itu seperti apa sih Pak? Saya sendiri. Walaupun si B ya, jasa Yaya Hartono pun juga kan, Mmm. ya masih siap. Tidak ada saya menelpon orang, apalagi orang lokal, tidak ada yang susah. Semuanya mau, Mmm. seneng dengan Persib. Nah di situ, nah akhirnya kita berjalan, ya itulah. Makanya ini saya terima kasih, bobotoh semua para pendengar, ini pun juga harus terima kasih juga kepada Pak Glenn Sugita ya. Nah, itu menarik. Beliau pun juga yang meneruskan dan, menolong
Persib bisa jadi besar begini. Mhm. Tapi kan itu melalui proses ya Pak, ketika tadi Pak Umuh sendiri mencari uang ke sana kemari, akhirnya ada konsorsium yang masuk. Itu tentu juga kalau saya dengar ada peran dari Pak Umuh juga. Saya tiap malam, 2 malam, besoknya lagi, kapan lagi ketemu dengan Pak Glenn, dengan Pak Januari Hasyim, Mmm, ya, mantan Pangdam 3 Siliwangi, dengan Pak Kuswara. Bertiga sampai pagi, ya, pertemuan dengan Pak Glenn. Saya meyakinkan ke Pak Glenn, melihatnya itu tidak cukup 1 bulan selesai, oh lebih dari 1 bulan proses itu? hampir 1 bulan prosesnya. Pak Glenn kan juga tidak sendiri ya, Mmm, itu cerita Pak Glenn-nya sangat-sangat inilah, sangat mendukung karena beliau juga orang Bandung gitu ya. Jadi, Pak Glenn itu seneng lah, tapi kan pertimbangannya banyak, ketemu lagi sampai pagi lagi, benar. Tiap malam, bukan tiap malam, kan pertemuannya malam-malam lah. mmm. 2 hari, 3 hari nanti, "Pak Bu bisa ketemu lah, ayo Pak, mau tolong Pak," terus, gitu. Dan itu ketemu dengan Pak Glenn tuh saya dikenakan ya harus jangan lupa dengan jasa orang ya, itu Pak Dede Yusuf ya waktu itu jadi Mmm. wagub, ya mengenalkan beliau. Di titik mana akhirnya Pak Glenn, memutuskan untuk, "Oke, saya mau berinvestasi di Persib Bandung"? Nah, saya serahkan aja karena ini kan, semua dari klub udah menyerahkan semuanya ya, Mmm, daripada Dada saya kembalikan, mereka bilang juga kepada Dada, "Okelah Pak Omun daripada Persib nggak jalan ya." Nanti waktu itu kan saya juga udah hampir kolab lah, dipaksakan pun juga ya, saya mungkin bisa habis segalanya gitu. Betul betul. Akhirnya Pak Glenn, mulai manajemennya juga, teratur lah ya. mmm. Kalau dulu mah asal-asal aja gitu, asal jadi aja gitu, Nah ada itu apa pemain. apa bedanya Pak, sebelum dikelola PT PBB dengan waktu Persib masih klub gitu? Apa yang membedakan gitu? Sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau dulu kita nyari uang ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kalau sekarang ya, jadi itu udah ada manajemen semua udah teratur, rapih Mmm, ya, itulah. Jadi saya dengan Pak Glenn cuma telepon-telepon apa, saya nggak menuntut apa-apa semua juga. Betul, jadi lebih lebih terstruktur secara, organisasi ya? betul. Sekarang lebih baik gitu kan ya. Makanya mangga aja lah kalau mau foto Persib mah se-Asia yang paling banyak, jangan bilang ke Eropanya gitu ya. Asia paling banyak, juga kekayaan juga di Persib ya maaf-maaf aja ya, Mmm, tidak pernah ada yang, telat gaji juga ya para pemain. Nah ini, nah Pak Glenn itu seperti itu, jadi saya senang aja, jadi saya udah nggak pusing gitu ya, mmm. ngurusin ini aja. Ya jadi dengan klub saya harus, apa, pendekatan-pendekatan dengan anak-anak gitu Mmm. ya, dengan keluarganya, seperti itu aja. Artinya Pak Umuh ini betul-betul mengalami dan juga menjadi saksi di mana Persib bertransformasi dari susah cari uang sampai sekarang menjadi salah satu, klub yang punya kesehatan keuangan yang baik gitu. Ya paling sehat gitu ya. Ini karena Pak Glenn. Terima kasih Pak Glenn. Ini pun juga saya, bukan saya ini ya, saya tetap hati saya untuk menggembirakan orang Jawa Barat. Saya supaya orang Jawa Barat gembira. Sekarang aja juara kan di mana-mana. Mmm, Nah, tapi saya kan nggak keluar lah, diem-diem aja gitu kan. Ada orang yang bilang, "Wah, ada sekarang banyak orang muncul." Ya nggak apa-apa semuanya juga, karena dia suka dan, mereka pun juga yang pada muncul ini kan senang dengan Persib, iya, kayak itu kecintaan kepada Persib. Nggak usah dihujat, nggak usah dibilangin kesiangan segala, janganlah semuanya juga. mmm. Silakan mau yang kesiangan, kemalaman, mangga bergabung dengan Persib semua gitu. Tapi Baik. apa sih Pak, kuncinya Persib bisa mengelola keuangan secara sehat dan juga lebih baik? Ya itu Pak Glenn aja yang tanya, karena Pak Glenn yang, tahu persis semua. Saya tidak pernah ikut-ikut ya, silakan mau dapat uang dari mana, silakan mau diberikan ke mana gitu kan. Itu aja, saya tidak pernah nanya ini ya. Mmm, Jadi pokoknya pemain dapat gaji tepat ya, itu ada penting. bonus juga tepat. Belum pribadi saya kan memberikan bonus ya. Mmm. Itu tiap tiap pertandingan, itu kan saya tidak janji dulu nanti enggak, kadang-kadang kalau janji dulu malah kita draw atau kalah, ngeri ya. Makanya nanti saya bilang, "Kalian, saya akan terima kasih pada kalian kalau Itu kalian setiap menang." setiap pertandingan Pak Umuh? Ya hampir tiap pertandingan, tidak tiap pertandingan tapi hampir gitu ya. Kenapa kenapa royalitas itu masih Pak Umuh lakukan? Dari awal tadi di tribun sampai sekarang di dalam pun Pak Umuh masih masih istilahnya nyawer lah gitu ke pemain? Selama saya bisa, selama saya mampu, uang ada, Mmm, ya benar.
Kenapa tidak? Karena kesenangan hati, kesenangan juga orang Jawa Barat. Ya, Baik itu lagi ke situ ya aja. Pak Umu ya? Betul. Saya tidak hitung-hitungan. Buktinya Allah ya memberikan rezeki dengan saya yang jalan yang benar dan saya selalu diberikan rezeki sama Allah. Itu Mmm, aja. Kalau selama mampu saya bisa ya uangnya ada kenapa gitu. mmm. Kalau udah nggak ada ya masa teman pujian tuh duit gitu kan. Ya, paksakan gitu. Oke, Pak Umu setelah tadi cerita soal konsorsium masuk, sebelum saya ke Coach Janur, saya sempat berbincang dengan Rahmat Darmawan, Coach RD, Ya, 1 bulan lalu. Di podcast saya ini dia ngomong, Coach RD cerita kalau nyaris ke Persib Bandung betul. dan pernah juga katanya didekati oleh Pak Umuh waktu itu. Bukan Gimana ceritanya Pak Umuh waktu itu? udah ada katanya udah oke, iya iya iya, tapi ada gangguan apa gitu kan, mereka ya akhirnya enggak gitu. Tapi hubungan saya dengan, apa, Coach RD? Janur sampai sekarang pun juga ya, itu Rahmat Darmawan juga dulu yang hampir-hampir ya, baik. Dengan Jajang, ya Janur ini kan, saya cerita-cerita, cerita panjang, nggak terlalu panjang, Mmm. akhirnya karena Janur itu diasuh sama saya, diasuh, keasuh dari dia main, boleh tanya. Oh Itu iya punya mhm, punya history itu ya? betul. Mantan-mantan tuh semua mantan yang di Bandung, boleh tanya, siapa yang ada deket dengan saya? Karena ini ada persatuan. Kadang-kadang ini juga saya udah janji mengundang mantan mantan, Persib semua saya akan undang di Mmm. sini ya. Waktu itu kenapa ketika Coach RD, nggak jadi kan kalau diceritakan waktu itu karena ada panggilan tim nasional waktu itu Betul dan, kenapa akhirnya ke Coach Janur yang waktu itu mungkin melatih Pelita Jaya Junior ya? betul, karena saya pun juga ya dengan Janur pun juga ya, ilmunya ya tidak, kurang lah, mereka udah cukup memadai dan pun juga yang penting ya, maaf-maaf ya, main bagaimana bagus pun juga kalau kita tidak selalu takwa kepada Allah, tidak memohon kepada Allah, bagaimana bagus pun ya, selalu ada cobaan, ya. Tapi apa kunci dari, Coach Janur di musim kedua akhirnya bisa membawa bintang kedua untuk, Persib waktu itu setelah kurang lebih 19 tahun, 20 tahun puasa gelar Pak Umu? Betul. Jadi itu kuncinya ya bukan karena pemain bagus-bagus, bukan seperti itu juga, kekompakan. Mmm, Kompak pemain, ya, kompak pemain dan mereka sudah tahu, bola ini akan lempar ke mana, bola ini akan lempar ke mana, gitu kan. mmm, Karena dalam latihan itu dicamkan sama mereka, mmm, itu. Terus kita, kondusif pun juga di apa, di klub ya, semua. Itulah saya, kadang-kadang makan di mana sekarang, besok di mana, itu. mmm, Dengan para pemain. Itu saya bukan sekarang aja, boleh tanya ya, selama Jajang Adeng main mmm, di Jakarta, "Hari ini makan di mana?" Itu saya cuma jadi bobotoh, mmm. "Besok mau di mana? Sekarang mau nonton di mana?" Dulu sama Pak Ateng almarhum tuh bebas, kalau besok mau main itu boleh kita nonton, boleh makan dulu, pulang tapi pulang udah dibatas lah, tidak boleh sampai jam 10 gitu. Mhm. Itulah, Jadi kekompakan yang dibentuk di luar lapangan itu juga penting untuk pemain-pemain ini, bermain sangat kolektif di lapangan musim itu, betul. Pak Umu? Ya, gimana? Ya, maksudnya, kekompakan yang dibentuk tadi Pak Umu ngajakin makan di luar lapangan, Betul. itu sangat berpengaruh, terhadap Pengaruh tim di pengaruh, sangat pengaruh. lapangan. Jadi kita yang sekarang aja kan, paling lambat 2 minggu sekali saya dibawa ke rumah makan yang punya nama gitu Mhm, kan. mhm. Benar, tidak usah katakan saya rumah makannya. Kemarin aja 2 hari kemarin, makan bersama-sama karena Gus Bojan juga ulang tahun yang ke-54. Oh kemarin? Iya, Makan di mana Pak Umu? ya di salah satu rumah makan besar aja lah. Itu Pak Umu yang traktir? Ya iyalah, hampir 2 minggu sekali saya anak-anak, gitu. Oke oke, Pak Umuh, cerita banyak tadi dari 2008, terus, artinya kan 6 tahun kemudian baru Persib Bandung juara ya, yang Betul menjadi cita-cita Pak Umuh. betul. Semifinal melawan Arema di Jakabaring Palembang. Apa yang Pak Umuh ingat dari pertandingan tersebut? Nah di situ ya, boleh tanya semua pemain, kedekatan saya, padahal saya bukan pengurus, ya, bukan pengurus, karena saya tahu bahwa saya supporter, yang loyalitasnya mungkin, pemain sudah tahu, tiap menang dimanapun juga saya pasti memberikan bonus gitu, Mmm, padahal saya sebagai, supporter ya. Nah, setelah di sana menang, wah pulang kan,
orang teu mais teu meulem kalau Sundanya, ya kan. Oh ngejemput pakai itulah, inilah gitu kan. Padahal waktu kita bertanding, waktu di Palembang ya tidak ada, tidak pernah dia muncul dan tidak pernah ini, dulu. Mmm, Jadi ya akhirnya dia punya nama gitulah, mmm. gitu. Tapi Tidak Pak usah Pak saya katakan lah gitu kan. tapi Pak Ungu sebagai supporter melihat pertandingan itu deg-degan karena kan Persib kan di semifinal itu kan tertinggal dulu ya di babak pertama, comeback di babak kedua. Betul, bukan deg-degan lagi ya, bukan deg-degan lagi, tidak seperti deg-degan kemarin, apa, Surabaya lawan Sendiri. Kediri ya. Tidak, benar. Deg-degan waktu itu semua juga siapa yang tidak deg-degan. Kalau untuk di final semua pasti akan goyang gitu. Nah, ketika mengalahkan Arema di semifinal dan bertemu Persipura, yang Pak Umuh tahu waktu itu, tim tuh saat itu gimana sih, kondisinya? Apakah yakin bisa ini mengambil juara atau agak agak takut nih karena ini kan Persipura yang Betul. dilawan, Pak Umuh? Tapi saya udah bilang, karena Persipura dengan kita sangat bersahabat dari dulu juga. Mmm, Jadi tidak akan main brutal gitu kan. Saya selalu meyakinkan kepada pemain sampai saat ini pun juga kalau saya memberikan pengarahan, harus punya keyakinan, harus punya keyakinan. Kita benar-benar kita harus fokus. Fokus, yakin kita menang, menang, gitu. Alhamdulillah semua jadi anak-anak tuh terbawa gitu ya, jadi semangat, gitu. lebih deg-degan mana Pak Umuh nonton final atau semifinal? Lebih deg-degan nonton lawan Persipura atau ketika lawan Arema? Nah lawan Arema ya, Oh, Arema lebih Arema. deg-degan? Tapi dengan Persipura benar saya tenang, Oh, tenang? iya, tidak begitu deg-degan ya. Nah, ketika Ahmad Jufrianto akhirnya memastikan artinya bintang kedua untuk Persib saat itu, apa yang Pak Umuh rasakan dan pikirkan saat itu, di momen itu? Ya saya, berpikir terus ya, cuma saya terus terang aja ya, ini saya buka ya, cuma saya menghadap kadang-kadang kalau Persib dalam keadaan di lapangan, saya kembali ke ruangan ganti ya. Di situ saya terus terang aja semua tahu, saya cuma memohon kepada Allah, sembahyang di situ saya mohon, "Ya Allah, selamatkan Persib, selamatkan Persib." Itu banyak terjadi, saya selalu alhamdulillah banyak yang dikabulkan sama Allah, betul. Mmm, Makanya kemarin, wah ini sebetulnya saya dalam keadaan tidak fit ya, mmm. saya harus umroh, saya harus berangkat ke tanah suci. Saya akan berdoa di sana. Iya kan? Alhamdulillah, percaya sama Allah. Jadi orang bukan karena main bagus semuanya juga saya bilang, tapi kalau kita tidak begitu, menginginkan Allah, Mmm, benar, cuma Allah saya kekuatan. Ya kalau masih ada ibu bapak, saya memohon kepada ibu bapak. Sekarang cuma Allah yang kekuatan saya, itu. mmm. Boleh tanyalah, kalau saya udah masuk ke kamar ganti gitu ya, itu lain cerita gitu. Ya, Dan kalau itu sempat dikonfirmasi oleh Kang Farhan waktu podcast gue dengan kami. Katanya memang Pak Umuh ketika Persib tertinggal, itu ke ruang ganti dan juga memanjatkan doa. ya itu memohon aja, memohon kepada Allah. Tapi alhamdulillah keseringannya saya dikabulkan sama Allah Mmm. gitu. Itu aja, Jadi itu salah satu hal yang Pak Umuh lakukan ya? betul. Ada hal lain nggak sih Pak yang Bapak suka lakukan ketika Persib mengikuti final Ah, atau kalau sebelum dulu pertandingan? kan, ya terus terang aja ini cerita, ini ya bodor ya. Ada orang, datang ke rumah, "Pak saya mendoakan Persib begini-begini, nanti Persib akan menang dan harus potong kambing, ada yang minta potong sapi," gitu ya. Benar, ya tuh ya orang iya, tapi saya kenapa tidak percaya sama sekali karena saya juga sering kejadian dulu gitu kan ya. Ya, ternyata Persibnya nggak juara Oh gitu. jadi kayak ada, spiritual yang kalau Betul. juara harus Betul, potong kambing heeh. gitu? Nah, kalau udah dia bicara, menang kan, tuh kan kata saya juga menang. Terus kalau kalah, ya kita itu orang yang bilang itu hilang, hilang aja gitu ya. Mmm, Nah itulah, ini ya cerita-cerita ini luar bodor. ini ya, tapi saya enggak lah, saya enggak percaya, cuma Allah saja. Mmm, Makanya semua orang ya kalau masing-masing beragama ya, mmm, punya agama, tetap aja cuma suatu yang kita, mohon permintaan dan kita, minta ampun kepada Allah ya, mmm. itu. Pak Umuh, saya juga mau nanya ini soal Michael Essien. Ini salah satu pemain dunia yang bisa berseragam Persib Bandung. Apa kesan Pak Umuh sih terhadap
satu pemain ini. Bahkan kemarin ketika Persib juara, Essien masih ngeposting dan mengucapkan selamat gitu untuk Ya. Persib Bandung. Ya dengan Essien itu kan dulu juga Pak Glenn coba untuk mencari nama dia, ya main-main walaupun tidak bagus, tapi kan Persib ini kemana-mana sekarang ya sudah menyebar bahwa Persib itu hebat hebat bisa ngambil Essien ya. Tapi kan di situ kan juga mainnya tidak begitu bagus, Mmm. tapi mereka hubungan baiklah dengan kita gitu. Jadi memang, ada tujuan mungkin marketing ya? Ya marketing untuk ini aja, biar tahu aja di dunia ini bahwa pemain, punya nama besar ada di Persib. Kan orang-orang luar negeri kan kaget juga, ini apa-apaan, apa itu Persib gitu kan, yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Sekarang Persib kemanapun juga, kesohor lah gitu ya. Saya aja nih maaf ya, ini saya cerita nyata, ke Jepang, ke Eropa, apalagi ke Arab ya, itu kalau kemana-mana pasti orang ngejar-ngejar saya. Mmm. Ya terakhir kemarin ya, para bobotoh datang ke tempat saya, ke penginapan. Itulah, Artinya apalagi dikenal waktu sampai luar ya? Oh. oh bukan keluar luar, seluruh lah ya, apalagi Jepang. Di Jepang itu ada ribuan. Kemarin tanggal 2 ya, tanggal 1 itu, ulang tahun Peking Jepang. Mmm. Saya udah 2 kali hadir dan saya datang ke Jepang kemarin, ya waktu tahun yang lalu ada Ade Astrid juga, Mmm. bawa dengan peralatan semua. Nah kemarin pun juga ada grup band juga, penuh. Jadi orang yang kerja di sana ada yang perjalanan 12 jam, saya lupa namanya. Mmm. "Oh kamu dari mana?" "Dari luar sampai 12 jam, naik kereta 6 jam, naik bis 6 jam." "Apa cerita dia?" "Saya cuma mau ketemu Kang Umus," gitu. Segitunya ya Pak Umu? Betul, sampai orang seperti itu, gitu. Artinya memang ketokohan Pak Umu ini dikenalnya nggak hanya di Bandung ya, nggak hanya di Jawa Barat tapi sampai luaran pun orang Semua bobotoh nya semua bobotoh. nyaman nggak Pak Umu jadi orang yang dikenal gitu? Ah, Rasanya gimana sih? nyaman-nyaman aja, saya mah Diajak seneng-seneng foto aja. gitu nggak Ah, capek iya, Pak Umu? ini keluarga walau turun di mana, udah di mana, saya masih di situ, saya masih dikerumunin orang, Mmm. gitu. Apalagi karena ke pertokoan gitu ya, "Ibu di mana? Saya mah di mana?" gitu. Benar, tapi saya seneng-seneng aja lah, Enjoy aja ya? enjoy aja. Nah saya, tidak merasa jadi selebriti lah, biasa-biasa aja. Mhm. Pak Umus, sedikit dong soal Essien tadi, penasaran juga gimana akhirnya Persib Bandung ini meyakinkan atau memilih Essien untuk tadi, eee, apa ya, membesarkan nama Persib di kancah internasional gitu? Ya itu, jadi cuma cari nama aja ya. Mmm. Jadi kalau kita nyari lagi pemain, beberapa pemain yang lebih bagus juga sebetulnya bisa gitu kan. Siapa aja Pak Umu waktu itu? Selain Essien mungkin ada nama lain yang jadi pertimbangan kalau Pak Umu inget? Enggak lah, cuma Eson aja yang punya nama besar Mmm. ya. Mmm. Dan ketika Essien datang, dengan dia kan bermain di Eropa, main di Indonesia yang tadi Pak Umu mungkin orang Eropa juga nggak tahu nih Persib tuh apa gitu. Nah Essien gimana waktu itu, perasaannya atau mungkin kesannya terhadap Persib? Ya, seneng aja dia, seneng dia jadi selebriti di Bandung. Mmm. Iya kan, ke mana-mana dia juga, selebriti aja karena punya nama besar, itu. Kalau main kan biasa-biasa lah gitu ya. Mmm. Karena mungkin kesannya itu masih ada Pak Umu kalau saya lihat karena, ya itu ketika Persib kemarin juara dia masih mengucapkan artinya kan masih ada koneksi itu yang mungkin Essien rasakan Karena ya Pak Umu? hati, karena Mmm. hati mereka Mmm. masih melekat dengan Persib gitu. Kalau sudah tidak, ini mah lupa, biarin aja mau juara mau enggak saya mau ngucapin Karena hati itu? selamat. Iya karena hati semuanya juga. Padahal singkat ya di Bandung Singkat, nggak lama. kontrak 2 tahun dipakai setahun, yang setahun dibayar juga, bayar tetap 2 tahun. Berapa sih Pak Umu kalau boleh tahu kedatang ke Persib? Pokoknya di atas 10 aja. Itu Pak Glenn aja, nih Pak Glenn lah yang tahu tuh semua. Oke, Pak Umu ini juga pertanyaan dari, bobotoh. Ada satu nama yang juga menjadi tanda tanya di masa itu, Luis Mia. Ketika bergabung dan tiba-tiba berpamitan, apa yang sebetulnya terjadi Pak Umu? Betul. Jadi sebelumnya itu si Robert ya, waktu itu kan di demo, Mmm. iya kan? Di demo dengan bobotoh. Pasti bobotoh tidak suka dengan nama Robert. Saya sendiri juga tidak suka sama Robert. Waktu itu ya. Kalau udah gini mah semuanya juga biasa-biasa lagi. Nah akhirnya pun juga keputusan Robert diberhentikan, orang lagi demo, siapa yang berani naik? Ini cerita dulu. Ya orang lagi rame, lagi panas.
Saya naik ke mobil, datang ke tempat demo, sampai ada orang menyangka bahwa saya juga ini cerita dulu ya, Mmm, saya katanya, "Pak Umu ikut demo." Udah bukan, kita, menertibkan, mengamankan, menyelesaikan juga dengan bobotoh. Selesai kan, mmm, saya naik, udah bubar baik. Nah terus kita itu kan memutuskan untuk si Robert berhenti, nah ini ya juga kita belum ada pegangan, siapa pengganti? Ya Pak Glenn cerita, Luis Milla. Wah itu kan bukan main ya, iya. ini juga kontraknya. Hanya ambillah Luis Milla. Oh seneng tadinya kan, semua seneng. Setelah datang, Luis Milla ketakutan, karena dia punya nama besar, ya. Waktu itu kita mau main ke Ujung Pandang kan, Mmm, gitu. Perasaan dia pun juga udah pasti kalah dan saya juga udah pasti kalah, waktu itu kan dalam keadaan tidak bagus ya tim. Akhirnya Luis Milla sininya memutuskan alasan bahwa dia kan tadinya kita harapkan sekali Luis Milla, dia tidak sabar gitu. Akhirnya memutuskan untuk pulang. Alasannya keluarganya harus mengurus ibunya sudah tua. Nggak masuk akal kan, kenapa kalau kemarin tidak dipertimbangkan. Nah itulah, akhirnya hilang Luis Milla. Ya akhirnya ya Pak Glenn, ya sama taunya Pak Glenn aja yang selalu memberitahukan kepada saya. mmm. Ini Pak Mun udah dapat, sekarang pelatih yang kelihatannya bagus lah wajah. Ya syukurlah Pak Glenn Tapi, bergabung. apakah memang keluarga itu jadi alasan yang disampaikan oleh manajemen atau ada alasan lain sebetulnya Pak Umu? Ini Ya juga jad ketakutan lah, saya yakin ketakutan dia kalah di sana kan dia punya nama besar, ya kan? Pelatih nama besar, mmm, Luis Milla. Nanti kalau dari sana lagi, nanti Persib perhitungan dia akan lebih rusak, gitu kan. mmm. Nah ini jalan Allah ya dengan segala cara, apa saja bisa. Karena ketika datang kan di paruh musim menggantikan, Coach Robert Rene kan bagus ya, trennya tuh agak meningkat. bagus, Bahkan nyaris nyaris juara kalau kalau nggak salah waktu itu, waktu zaman Covid kan. betul. Setelah itu musim baru malah malah agak menurun tuh di awal-awal musim. Nurun lagi, terus lawannya juga berat-berat kan jauh-jauh gitu ya. Dia bukan juga mungkin kaget kok kenapa jauh segini gitu tempatnya. Jadi proses adaptasi itu juga jadi mungkin jadi pertimbangan Luis Milla. Pertimbangan, Tapi kalau secara sosok, sebenarnya Luis Milla itu orang yang seperti apa sih, Pak Om? sosoknya, mereka sebetulnya cocok lah untuk ya untuk ini. Sosok mereka baiklah dengan semua pemain, dengan semua manajemen. Dia dia, familiar juga, Mmm, ya familiar. Cuma dia saya yakin ketakutan, mmm, karena dia punya nama besar, akhirnya ya memutuskanlah untuk pulang gitu, mmm. itu aja. Nah kalau Coach Bojan Hodak, ini kan nama yang tidak mungkin tidak sebesar Tidak Luis betul, Milla ya, cuman ini berhasil mengantarkan juara Persib back to back malah. 2 kali. Pelatih asing pertama dengan full kompetisi. Kalau sosok Bojan Hodak di mata Pak Umuh? Bojan Hodak menghormati dan menghargai para pengurus terutama dengan saya ya gitu, juga dekat ya dengan yang lain pun juga. Jadi pemain itu di-upping sama mereka, Mmm, pengurus atau, asisten-asisten. Dia bisa menyatukan dan dia bisa mendinginkan, di dalam kubu, mmm, gitu. Tapi waktu marah, memang pernah marah saya baru tahu juga marahnya Bojan. Iya, ya saya cerita aja, pernah ya, dia sangat kesal waktu main di Singapura itu kan, mmm. kita kan 2-0 setengah main. Tiba-tiba Bojan datang masuk ruangan ganti, ya di situ ada kotak, satu kotak ini, Aqua. Begitu udah masuk, dia nendang Aqua. Aquanya aneh, sampai berantakan ke mana-mana. Saya pikir, "Aduh kaki si Bojan gimana ini?" Saya bilang. Bener, Kaki Bojan kaki gimana? keras, itu berantakan, kaget semua. Kaget, marah marah marah, tapi nah dia marahnya, marah bener jadi, "Kamu harusnya ini begini, harusnya kamu ke sini." Wah, itulah menjelaskan kepada anak-anak, Kenapa kamu? Mau kalah? Kamu atau mau draw? Mau kalah ini?" Wah, berubah semua, kaget. Mmm, Beringas akhirnya semua kan, mmm. nah itu sampai jadi 3-2 ya, heeh.
Pak, kalau misalkan pemain ya, apalagi pemain bintang, dilakukan di apa ya, menerima perlakuan seperti itu kan belum tentu menerima. Tapi kenapa pemain-pemain ini akhirnya nurut sama Bojan, maksudnya mendengarkan kemarahan Bojan. Sebetulnya apa yang pendekatan yang dilakukan? Ya pendekatan juga baik, terus yang diceritakan Bojan itu, oh benar, oh ternyata iya, Bojan minta begini, ini benar. Mmm, Jadi semua pemain tidak ada yang salah paham akhirnya. mmm. Karena memang urusan sepak bola bukan personal ya. Betul, Memang taktiknya bet emang harus seperti itu dan pemain harus mengikuti pelatih. ya seperti Bojan marah harus marah mungkin di situ ya. Mmm, Kenapa itu banyak kesalahan seperti ini gitu kan. Nah, terus terus terang aja, ada pemain diganti marah, mmm, marah. Dia biasanya tidak pernah diam aja, biasanya Bojan diam, tapi kesal juga karena salah satu pemain itu, marah, marah lagi. Oh, ini ya cerita, ya ini Bojan itu jangan kalau udah Bojan mengatakan begini, jangan orang udah bukan dimarahi ini tapi malah marah-marah diganti gitu. mmm, Harusnya semua udah oke apapun juga keputusan pelatih. Saya tidak pernah intervensi, mmm. saya selalu ikut Bojan, apapun juga. Siapa yang main dan siapa yang diganti, itu sampai ya silakan saya tidak mau intervensi. Mmm. Semua keputusan coach coach. Kalau kalau boleh tahu waktu itu Pak Glenn ketika cerita ke Pak Umu, apa yang menjadi alasan Bojan dipilih untuk menggantikan Luis Mia? Itu mungkin ada masukan-masukan juga ya, mungkin dari ke Pak Glenn, Mmm, ya orang baiknya Pak Glenn juga lah, saya nggak usah katakan juga ya. Tapi pasti tahu siapa yang paling dekat dengan Pak Glenn yang, nah memberi arahan seperti itu, kata Pak Glenn. mmm. Artinya Ya memang saya sudah setuju, pertimbangannya matang ya? udah matang. Tapi Oke, akhirnya ya inilah, jadi memang di Persib harus seperti itu mungkin ya, jadi mmm, pendekatan-pendekatan. mmm. Dan akhirnya back to back juara dengan, pertama kali full kompetisi Pak Umu, dan tadi Pak Umu mengatakan kekompakan yang menjadi modal Persib Bandung juara di 2014. Dan apakah itu juga menjadi kunci, kekompakan itu yang membuat Persib bisa memenangkan 2 gelar di 2 tahun ini? Betul. Jadi kekompakan mereka itu kan karena kompak, udah bagus kompak, Mmm, ya. Yang tidak begitu bagus itu karena kalau kompak, jadi udah tahu arah bola akan kemana, arah bola akan kemana gitu kan, dalam latihan itu. Nah itu yang dia pegang. lebih lebih berkesan mana Pak? Terlibat dalam juara Persib di 2014 atau terlibat dalam juara kali ini? Kali ini kali ini mah seluruh Jawa Barat dan seluruh luar dari Jawa Barat orang-orang, bobotoh ini, pesta. Mmm, Ya, apalagi di luar negeri ya seperti Jepang. Ini kan dia selalu streaming di situ, mmm. pada nonton, di Arab, dimanapun. Betul, soalnya dengan saya selalu kontak-kontak. Mmm, Saya jadi penasaran kalau Pak Umu melihatnya di pertandingan mana Persib Bandung yakin gitu Pak Umu ketika pertandingan itu selesai, ini Persib juara nih. Di pertandingan mana Pak Umu? ya kami kemarin dengan Bali itu, Oh 2-1 itu? betul. Itu Itu penentuan, anggap saya bilang final ini, final ini, itu. Itu yang menegangkan ya. mmm, mmm. Dan mentalitas juga dipuji banyak orang, mentalitas pemain, konsistensi, apa yang terjadi di dalam tim? Mentalitas itu didapat dari mana Pak Umu? Jadi mental itu ya bukan kalau dulu kan ada dari salah satu ini ya memberikan, arahan-arahan, tapi karena kekompakan ini, Mmm, karena kita persatuan, kesatuan makanya saya ajak makan bareng-bareng, itu kan udah suatu keharmonisan ya. Paling telat 2 minggu saya ajak makan gitu kan. nah kalau di luar kan berarti ada peran Pak Umuh ya, tapi kalau di dalam ruang ganti, siapa yang berperan? Apakah betul Ahmad Jufrianto punya peran itu sebagai Ya. salah satu senior? Betul, Ahmad Prianto juga selalu dia bicara dengan pelatih Mmm, dan juga selalu dikasih tugas sama pelatih. Jadi pendekatan-pendekatan memberikan, arahan-arahan dan Ahmad Prianto lah, Jupri ini sangat-sangat dibutuhkan. mmm, Mudah-mudahan dia tetap jadi asisten di Persib lah begitu. mmm. Sangat-sangat dibutuhkan. Nah itu, jadi di dalam itu kita pun juga harus sama-sama mengelola dan kita harus saling pendekatan dengan mereka gitu. Jadi memang ada kepala sukunya yang menyatukan tim senior ini dengan tim junior ya, karena kan
Persib ini kan badai cederanya sungguh luar biasa musim ini Pak Umuh. Hampir banyak pemain yang cedera tapi ada pemain-pemain muda yang akhirnya bisa diandalkan dan bisa perform. Nah itu, karena dia dari awal terus di ini ya, Mmm, terus yang tidak main boleh tanya saya, adalah pemain-pemain yang dia cuma jadi cadangan kadang-kadang main, saya selalu elus. Boleh tanya sama mereka, saya elus-elus, "Sabar ya kamu, kamu pemain bagus, kamu pemain handal, nanti pun juga waktunya kamu main." Nah mungkin sekarang mungkin juga dipainkan lah, mmm, nanti orang-orang kecil-kecil itu ya, mmm. lihat saja. Nah itu seperti itulah. Saya, dengan para pemain kita harus selalu harmonis, selalu bersahabat, ada urusan keluarganya, apapun juga kita harus terjun, gitu aja. Siapa pemain yang paling dekat dengan Pak Umuh? Ya sampai saat ini ya itu, Febri sama, Beckham ya, gitu. Yang luar malah semuanya dekat-dekat ya, tapi ini yang kita urus ini yang Dedi ya, Haji Dedi ya, itu sama saya dari zaman dulu selalu saya, perhatikan. Jadi, pemain yang memiliki darah Jawa Barat ini punya kedekatan personal dengan Pak Umuh? Betul, dengan keluarga juga boleh tanya, keluarganya juga dekat semua dengan saya, dengan istri saya juga. Melihat melihat Beckham Putra gimana Pak Umuh? Ini kan seorang pemain yang dibina langsung oleh Persib dari kecil, juara di kompetisi apa, terus sekarang di senior. Enggak, karena dia punya hati dengan Persib, ya Mmm, main apapun juga tidak ada lelahnya dan tidak ada merasa dia sakit, ya. Kemarin aja terakhir kemarin main kan, semua waktu main dengan di Malut, semua tahu ya, sampai berdarah itu, cuma selewat aja dilihatin bahwa dia berdarah, mmm, gitu kan. Itu, sampai berdarah, tapi dia semangat tetap semangat tetap semangat untuk mmm, berjuang, gitu. Tapi di Malut juga, kita kalah ya tidak tidak terlalu jadi masalah lah, pokoknya juara aja pikiran saya. Karena ada 3 kali lagi saya bilang, "Masa tidak bisa cari draw satu di antaranya?" Gitu aja, saya iya ada ketenangan. iya. Dan, kemarin highlight kalau Pak Umuh ngomongin Malut, Ciro Alves juga kartu merah setelah berpamitan, Pak. Ini juga di sosial media ramai banget di Bobotoh banyak yang sedih, menyayangkan. Kalau personal Pak Umuh? Saya nggak bicara lah, takut salah lah ya. Mmm. Tidak saya no comment ya, cuma saya yang Tapi tahu, Pak nggak semua tahu lah mmm, siapa pemain-pemain gimana pun juga. tapi Pak Umuh punya kedekatan itu juga ya dengan DDS, dengan Tyron, Sangat dekat dengan Ciro. sama Ciro, dengan keluarganya juga, dekat. Kalau boleh tahu apa sih Pak yang disampaikan Ciro ke Bapak? Nah kemarin, Mmm, saya nggak bicara, kemarin makan juga saya nggak bicara apa-apa sama Ciro. mmm. Jadi memang sudah menyerahkan keputusan itu ke Ciro ya? Nah iyalah, Ciro yang punya keputusan semuanya juga ya. Ini bagian terakhir, Pak Umuh, Bobotoh juga penasaran dengan, rencana Persib musim depan. Ini kan udah back to back, bursa transfer. Tahu nggak sih Pak siapa aja yang mau datang ke Persib? Nggak, itu cuma pelatih dengan Pak Glenn dulu lah, saya tidak akan bicara dulu ya. Mmm, Dan ada yang hengkang dan tidak pun juga saya tidak akan bicara lah. mmm, Kalau saya berharap kalau ini bertahan semua ya, cuma tinggal bicara dengan Pak Glenn bagaimana gitu ya keinginan mereka, bagaimana kemauannya gitu kan ya. Mungkin mungkin bisa diselesaikan, tapi sampai saat ini tidak ada keterbukaan ya. Pokoknya mungkin pertanyaannya saya ganti gini, pemain yang seperti apa, kriteria yang seperti apa yang harus dimiliki pemain itu kalau mau membela Persib? Dari Pak Umuh yang seorang, senior, seorang yang sudah terlibat lama banget di Persib, pemainnya harus punya apa untuk bisa membela Persib? jadi dia harus punya rasa memiliki dengan klub. Merasa memiliki semangat yang tinggi, bagaimana caranya kita jadi juara, itu aja. Dan saya selalu dielus sama saya dan selalu jadi bicara gitu ya. Walaupun saya tidak bicara ini kan ada Yaya, panggil ya ini begini-begini kalau mereka supaya dia juga puas ya, gitu. Nah ini kemarin juga ini saya cerita lagi masalah keputusan untuk pelatih diganti Mmm, ya. Ini ya biar aja saya cerita, ini kebijakan Pak Glenn itu hebat, luar biasa Pak Glenn, ya. Saya kumpulkan, karena waktu dengan si Robert itu ada
punya kubu-kubuan. Hmm. Ya, ini cerita juga ini biar harus tahu. Nah, Kubu-kubuan gimana Pak Umu? ya tidak kompak dari semua pemain. Hmm. Ada kubu, gitu kan. Nah di situ saya tahu ini kubu ini gitu kan. Begitu ada demo itu, saya bawa ke salah satu hotel. Pemain-pemain yang ya 80% ini. Hmm. 85% ini. Saya bawa ke hotel, kumpulkan termasuk Juprianto ya. Itu. Tanya saya bilang, apa yang sebenarnya ini? Nah, cerita semua. Ya, tidak usah katakan. Ya udah, saya tampung semua. Baru saya ngebel. Waktu itu buat demo besar-besaran. Telepon Pak Glenn. Cerita saya dengan Pak Glenn lama. Terus saya katakan akhirnya, Pak di sini juga ada para pemain juga saya bawa ke sini. Oh iya kata Pak Glenn. Ya, ada siapa aja? Yang tertuanya ada Juprianto. Akhirnya bicara Pak Glenn masuk semua dan Pak Glenn sangat mengerti dan sangat paham apa yang saya katakan. Ya terserah Pak Bu. Sebenarnya dia masih ada kontrak berapa tahun si Albert katanya gitu kan. Nah, akhirnya memutuskan Pak Glenn ya apa ya Pak saya minta apa izin juga dari Pak Glenn. Hmm. Ya menurut Bapak gimana saya bilang? Saya ganti aja. Diganti. Wah, waktu itu langsung makanya saya datang ke tempat demo. Itulah kebijakan Pak Glenn seperti itu. Tetap menanyakan dan silakan Pak Umu ngambil keputusan. Ya Pak. Karena Pak Umu juga memiliki peran jembatan itu ya antara tim dan manajemen bahkan ke Pak Glenn Sugita. Langsung saya selalu langsung ke Pak Glenn. Pak Glenn memutuskan hari itu, jam itu, silakan Pak Umu. Hmm. Yang terbaik. Sebetulnya kita banyak risiko. Dia berapa tahun lagi sampai sekarang kan 3 tahun dia dibayar leha-leha aja. Si Robert itu. Cuma gaji aja, dia main aja di Bali gitu lah seperti itu. Oke, Pak Umu ini bagian terakhir agak santai Pak Umu. Saya pengen tahu ini sebenarnya Bobo 7 pasti penasaran. Sepanjang Pak Umu di Persib Bandung ya, siapa pelatih dan juga pemain asing yang paling berkesan untuk seorang Umuh Muhtar? Ya, yang dengan saya paling dekat ya, Hmm. Sergio Van Dijk ya. Oh, Sergio Van Dijk? Iya, juga Hilton ya. Dulu saya ada Barkowi ya. Sampai sekarang Barkowi masih hubungan dengan saya. Sampai dia masih mengucapkan selamat. Oh, padahal Barcoin tahun Wah udah 2007 lama. ya, 2006 2007 ya. Bayangkan, dia sebelum ada PT. Hmm. Ada nggak sih pemain asing atau pemain lokal lah yang nyaris bergabung ke Persib tapi batal, last minute gitu batal? Ada nggak sih Pak? Ada. Siapa Pak yang paling Bapak inget? Itu yang jadi pelatih itu Hamka ya. Hmm. Ya biar aja, Hamka Hamzah. Apa yang terjadi dengan Dulu Bang waktu Hamka? itu bulan puasa ya. Hmm. Kan semua pada main di sana dan yang jembatannya saya dengan Pak Rahmat Darmawan. Ya silakan aja Pak Bu hubungin aja. Ini udah izin dari saya si A, si B, ya Supardi seperti itu kan. Hmm. Sampai Hamka Hamzah, ya dia cerita biar dia juga nggak marah kayak cuma cerita aja. Hmm. Jadi sudah deal, iya Pak nanti saya nanti habis ini nanti saya ke tempat Bapak. Nunggu sampai saya hampir kesiangan sahur. Iya nunggu apa si Hamka itu. Akhirnya saya cari makan dulu sampai pagi nggak ditunggu-tunggu nggak ada berita. Itu aja padahal dia udah oke. Hmm. Waktu yang lainnya juga udah ya Supardi gitu kan di situ saya ngambil Supardi dengan Firman. Ridwan. Hmm. Ada beberapa lah yang lain. Karena di timnas kan ada di Jogja waktu itu. Hmm. Ya saya kejar. Saya tidak tidur. Nah, Hamka gitu ya. Kalau pemain yang bikin Pak Umu masih mungkin agak menyesal. Sayang banget nih ini pemain nggak pernah membela Persib Bandung. Ada nggak Pak? Nggak ada ya. Saya rasa saya nggak inget lah. Nah, kalau yang bikin Pak Umu kesel ada nggak sih? Yang bikin Pak Umu gemes gitu? Ya iyalah ada aja. Itu saya pengorbanan saya luar biasa ya. Kadang-kadang kita bisa nangis ini orang udah iya terus hilang gitu ya. Terus juga main juga tadinya di sana bagus kenapa di sini enggak. Tapi nggak usah katakan lah ada juga yang begitu ya. Oke, Pak Umu ini terakhir.
melihat 10 sampai 15 tahun berarti Pak Umu bahkan lebih Pak Umu di Persib Bandung ya 15 tahun, 15 tahunan Ya kurang lebih lah kurang lebih. Apa yang 15 tahun. Bapak suka dukanya apa sih Pak? Dan apa yang Bapak rasakan gitu? Saya suka dukanya ya. Di tahun 2012 saya di demo Hmm, dianggap tidak berhasil. Ada salah satu kelompok mungkin ada 20% gitu kan atau 10% sengaja karena dia bertentangan dengan saya. Demo curat-coret sampai kita tangkap orangnya gitu ya. Itu yang paling menyedihkan. Makanya saya makin di situ makin semangat. Saya lawan harus bisa membuktikan, harus bisa Persib juara yaitu dengan Jajang Nurjaman. Itu. Saya di demo, dicurat-coret di mana-mana. Padahal kesalahan apa? Kalau ada kalah, itu pas menang, udah dia dalam keadaan bagus lah posisi gitu. ini waktu itu tudingannya waktu itu Pak Umu dituduh terlalu intervensi ya pada saat itu. Betul, malah saya dari dulu juga tidak pernah intervensi dengan pelatih. Siapa yang pernah, ini kenapa nggak diganti? Atau kenapa ini dia dimainkan? Boleh tanya pelatih siapa. Hmm, Kalau saya pernah ngomong ke siapa. hmm, Pasti kalau ada yang ngomong itu ngarang. hmm. Saya dari dulu tidak pernah. Dengan Jajang aja ya paling, dengan Jajang aja yang paling bisa saling, ya gimana ya Pak Haji, gitu ya. Hmm. Nah dengan kalau Jajang itu enak, jadi saling nanya. Gitu. Dia lebih ke diskusi ya. Dia diskusi dengan kita. Dan kalau sekarang peran Pak Umu di PBB sebagai komisaris ya berarti sekarang. Ya komisaris Lebih dan gimana sih, Pak? manajer pun juga saya kan, ini manajer yang paling lama mungkin mulai dimanapun juga. Ya, Belum tergantikan ya Pak belum Umu ya. tergantikan. Makanya tahun ini mungkin saya masih berpikir apa saya terus atau tidak gitu. Kan udah umur ya, saya udah capek gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi berarti untuk Persib Bandung masih ada target atau ambisi dari Pak Umu ke depannya? Ya misi saya mah tetap aja siapapun juga yang menurusin saya, yang meneruskan saya berharap Persib tetap unggul dan Persib tetap jadi jagoan Jawa Barat. Itu aja. Hmm. Saya tidak, siapa pengganti, saya silakan siapapun juga. Benar, saya ikhlas dan saya pokoknya yang pegang Persib, punya hati, punya rasa memiliki, itu aja. Hmm. Ya. Jadi Oke. jangan cari hidup di Persib lah. Gitu. Oke. Penutup buat teman-teman Liputan Sport, khususnya Bobotoh, apa arti Persib Bandung untuk seorang Umuh Mukhtar? Silakan Pak. Ya mungkin nanya lah, apa artinya saya mungkin kalau untuk saya, artinya saya untuk saya, terutama saya akan mengembirakan orang Jawa Barat karena sangat antusias dan sangat begitu besar mencintai Persib dan sangat besarnya Bobotoh untuk mengharapkan Persib juara, Persib juara, Persib juara. Nah inilah saya di situ terjun dan saya terbawa arus apapun juga gitu kan. Saya tidak akan hitung-hitungan selama saya bisa, selama saya mampu dengan Persib. Tapi sekarang mohon maaf bila mana saya ini kondisi saya sudah kurang sehat ya. Saya mungkin mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik gitu kan. Saya cuma paling ada di belakang lah nanti gitu. Nanti saya kepada semuanya berdoa saja saya dikasih kesehatan, panjang umur dan saya terutama terima kasih kepada semua Bobotoh yang saya banggakan karena saya yakin kenapa saya selalu mengeluh Bobotoh. Bobotoh itu pemain ke-12. Kalau tanpa Bobotoh dimanapun juga seperti kita minum cendol tidak pakai gula lah seperti itu. Nah inilah bersatu Persib Bobotoh bersama-sama ya sebuah Bobotoh yang setia dan punya hati untuk Persib. Insya Allah ke depan kita bisa jadi juara lagi. Amin. Pak Haji Umuh Mukhtar, terima kasih banyak sudah berbincang banyak banget. Ini salah satu episode terbaik saya. Terima kasih banyak Pak. Seru banget ngobrol sama Bapak. Semoga sehat dan juga sukses untuk Pak Umu dan juga Persib Bandung. Ya, Terima kasih Pak Umu.